karena bantuan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Bentuk lain contoh dari sahabat Rasulullah yang menambahkan keyakinan kepada kita dalam bentuk peningkatan keimanan apa yang disampaikan oleh seorang sahabat kecil Rasulullah, yang mana beliau masuk Islamnya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, yaitu sahabat yang bernama Jundub bin Abdullah. Beliau pernah berkata, ta'allamnal Qur'an, kami mempelajari Al-Quran, fasdadna imanan, maka kami bertambah keimanannya. Perkataan Jundub bin Abdullah ini tentunya seiring dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bertambahlah iman orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah. Ayat-ayat Allah ada 3 bentuk. Ada ayat kauniyah, ada ayat takwiniyah, dan ada ayat Qur'aniyah. Dengan memperhatikan ayat-ayat kauniyah, hal-hal yang menakjubkan di alam dunia ini yang ada dalam bentuk fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa alam yang kita baca. Iqra, iqra, iqra. Bacalah, bacalah, bacalah. Maka apa yang kita lihat dalam bentuk peristiwa-peristiwa yang mengagumkan, menakjubkan, itu akan memperkokoh, memperkuat, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ayat-ayat kauniyah. Adapun ayat takwiniyah adalah kita memperhatikan bagaimana Allah berbuat kepada makhluknya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah berbuat kepada pasukan bergajah? Bagaimana Allah berbuat kepada kaum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan bagaimana Allah berbuat terhadap anak-anak kecil, anak-anak bayi di Palestina, walaupun sudah tertimbun gedung pasir, bebatuan, tertindih, tertutup dengan pasir, ternyata beberapa lama pun ia masih hidup dalam keadaan ditemukan hidup oleh para penolong. Itu bagaimana Allah berbuat, menambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya adalah ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Quran, yang kalau menurut pandangan para ahli, profesor-profesor bidang energi, ion-ion yang ada, energi-energi yang ada di alam semesta, energi-energi yang ada saja bisa membuat bantuan, pertolongan, manfaat bagi manusia. Maka ayat suci Al-Quran adalah energi yang bersumber min kalamillah, bersumber dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau diadu dengan siapa energi firman Allah dengan energi selain firman Allah di alam semesta, yang kadang-kadang energinya manusia pun tak mampu untuk menandinginya. Energi atom, energi daya tarik bumi, gravitasi, dan energi-energi yang lainnya. Tetapi Al-Quran adalah energi min kalamillah Subhanahu wa ta'ala. La fadla ala kalamillahi kalam. Tidak ada yang paling utama dari kalam Allah. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini yang sudah melewati 9 hari, kita harapkan ada peningkatan ke depan. Yang belum sempat baca Al-Quran, yuk mari kita baca Al-Quran.
Karena itulah yang menempel energinya sampai hari kiamat. Energi Al-Quran itu akan ada di dalam tubuh karena Al-Quran itu masuk ke dalam tubuh manusia. Makanan yang dari luar masuk ke tubuh jadi energi. Air yang dari luar masuk ke tubuh jadi energi. Masakah firman Allah masuk ke tubuh tidak menjadi energi? Itulah yang menjadi energi umat Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang-orang yang menjadi sahibul Quran, karena dia senantiasa mengisi energi tubuhnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran mengetahui bahwa sahibnya ini mengandung energi di dirinya. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita. Dan yang terakhir, di samping itu, di samping memberikan syafaat Al-Quran nanti di hari kiamat, ibadah yang masih sampai surganya Allah di akhirat nanti adalah Iqra'ul Quran. Iqra' warqa' warattil kama turattil fid dunya. Bacalah Al-Quran dan naiklah serta tartillah di dalam membacanya sebagaimana kamu dulu tartil membacanya di alam dunia. Maka posisi surgamu, peringkat kedudukan surgamu adalah di ayat terakhir yang kamu baca. Maka ulama menafsirkan, mensyarahkan hadis ini bagi yang membaca ayat-ayat Al-Quran bahkan sampai hafal, sampai selesai nanti di akhirat, posisi surganya sampai lantai 6.600-an, sebagaimana jumlah ayat 6.600-an. Kalau kita pergi ke Jakarta Pusat naik ke Monas, bagian dari bawah hanya kita naik, hanya bisa melihat apa yang nampak. Tapi ketika kita naik sampai ke atas, kita akan melihat suasana seluruh DKI Jakarta. Ketika sahibul Quran mendapatkan kemuliaan membaca Al-Quran sampai akhir ayat, maka posisi surganya paling tinggi. Dia akan menikmati pandangan surga yang begitu luasnya. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa qira'atana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana fi ta'atika wa ta'ati rasulika wa liwalidain. Allahumma sahih ajzadana wa nawwir qulubana wasrah sudurana waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah wa wasi arzaqana rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an li ibadatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara waj'alil jannata maswahum wa ma'wahum ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa